Baik, kali ini saya ada servisan TV Panasonic jadul ya, TV analog yang belum menggunakan remote dan tidak ada input AV-nya. Nah, ini permintaan pemiliknya minta agar TV ini bisa digunakan untuk nonton TV menggunakan receiver parabola ataupun set-top box gitu ya. Karena ini belum ada input AV-nya. Fitur-fiturnya hanya seperti ini, benar-benar TV analog manual ya, tidak ada menu. Di sini hanya ada volume, min plus, sama untuk mindahin nomor 1 sampai 32. Kemudian di sini ada dua buah potensio, yang satu untuk ngatur jika gambarnya itu rolling, gambarnya berjalan, itu biasanya kalau TV zaman dulu ya, diputar-putar ke sini supaya gambarnya diam. Kemudian yang satunya ini gelap terang, jika kurang terang atau terlalu gelap disetelnya di sini begitu. Jadi nggak ada sensor remote atau tombol menu, tidak ada ya. Di sini hanya tuning untuk mencari siaran dengan dipencet-pencet seperti itu. Jadi untuk mengatur warna, untuk mengatur kecerahan gambar dan lain-lainnya, semuanya serba manual pakai trimpot di dalam mesinnya. Oke, jadi bagaimana caranya agar TV seperti ini bisa digunakan untuk nonton dengan receiver parabola? Yuk langsung saja kita kerjakan. Untuk modelnya ini ya, TV-nya Panasonic Color TV TC1612R. Ini saya yang membuat lubang untuk rencana untuk tempat soket RCA ya, audio videonya, input AV-nya. Maaf lubangnya miring ya. Yang penting bisa digunakan lah. Dan di sini sama sekali tidak ada lubang soket RCA untuk input AV. Oke, kita langsung ke caranya. Siapa tahu ada yang masih memiliki TV jadul seperti ini dan ingin dirubah supaya bisa untuk nonton TV menggunakan set-top box ataupun receiver parabola. Pertama kita siapkan soket RCA seperti ini ya. Ini kenapa saya cor-cor pakai lem tembak seperti ini. Ini saya kasih spacer ya, spasi. Kemudian di belakang sini ada more. Nah, saya cor seperti ini. Jadi nanti tinggal dibaut pakai baut 3 mili seperti ini. Nah, more-nya sudah tertanam di sini. Begitu. Kemudian filter yang saya pasang di sini dari warna kuning video ya. Warna kuning video masuk ke kaki negatif elko 10 mikro. Ini elko 10 mikro. Voltnya terserah, bisa 16 volt, bisa 50 volt. Cabut saja dari mesin-mesin bekas. 10 mikro untuk filter video ya. Kemudian positif elko-nya kita masukkan ke kabel ini, kabel pita. Di sini ada tandanya. Yang stripnya panjang ini saya tandai sebagai video. Kemudian yang stripnya pendek ini audio, yang tengah yang silang-silang ini ground. Untuk filter audionya di sini saya gunakan resistor 2K2 2 buah, langsung masuk dari pin putih dan merah, kemudian digabungkan jadi satu, masuk ke negatifnya elko 1 mikro ini untuk filter audionya. Kemudian positifnya elko 1 mikro masuk ke kabel yang stripnya pendek ini untuk menandai kalau ini untuk audio yang stripnya pendek. Oke, untuk pin filter input audio videonya seperti itu. Kemudian
Sini ujungnya dikupas dan diberikan sedikit timah. Sekarang kita lanjut ke pin mana kita akan menyambungkannya. Di sini mesinnya IC-nya ditutupi kaleng-kaleng seperti ini ya, tapi ini sudah saya lepas solderannya. Ini IC program, kemudian ini IC di dekatnya tuner ini perlu kita buka kalengnya. Nah, tugas kita di sini mencari keluaran sinyal audio video digital dari pemrosesan dari tuner sini yang sudah berbentuk sinyal digital audio video yang akan masuk ke IC program. Di situ kita akan memutus jalurnya, jalur output dari pemrosesan ini dari RF dan IF, dan pemrosesannya itu dilakukan oleh IC ini. IC kakinya 28 ya, satu sisi 14, satu sisi 14. Jadi itu IC-nya AN5138NK. Pertama tentunya kita harus mencari pin out dari IC tersebut. Pin out ya, bukan dataset. Untuk mengetahui jalur mana yang akan kita gunakan untuk menyambung input audio video yang telah kita buat ini dari soket RCA ini. Dan di sini saya sudah mendapatkan untuk pin outnya. Ini ya, pin detail of IC AN5138NK. Fungsi IC ini sebagai video EF amplifier, sound EF amplifier. Secara singkatnya, fungsi IC ini mengubah dari sinyal EF. Sinyal EF itu hasil pemrosesan dari tuner ini yang berupa sinyal RF ya, sinyal radio frekuensi. Kemudian keluaran dari sini masuk ke IC ini sudah berbentuk EF. Ada EF audio, ada EF video. Nah, diperkuat oleh IC ini, kemudian keluarannya sudah menjadi audio dan video digital yang siap masuk ke IC program TV ini, sehingga bisa ditampilkan sebagai gambar dan suara di TV ini. Nah, tugas kita adalah mencari pin output audio dan juga video dari IC ini, IC kaki 28 ya. Ini 28 kakinya. Nah, kita cukup menyedot timah dari dua pin dari IC ini. Kita lihat di sini yang perlu kita sedot timahnya. Yang pertama di sound output ini. Sound output ini untuk audio. Nanti audio dari kabel ini kita akan masukkan ke sound output, tapi tidak dihubungkan ke IC, ke jalurnya saja. Pin ke IC-nya kita sedot, kita putus. Kemudian pin input audionya masuk ke pin sound output ini. Oke. Kemudian yang kedua yang harus kita sedot timahnya itu di video output signal. Di sini nomor 19 ya, video output signal. Ini sama, kita sedot di kaki IC-nya supaya nggak connect dengan PCB. Kemudian PCB yang terhubung ke pin 19 ini kita masukkan pin video input dari kabel ini yang telah kita filter menggunakan kapasitor 10 mikro tadi. Oke, sekarang langsung kita kerjakan ya. Untuk yang satunya ini kan ground bebas, banyak pin ground di PCB. Untuk mengetahui pin satunya di mana, pin satunya ada di bagian bawah cowakan itu ya. Jadi pin satunya di sini, mengurutnya ke sini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Jadi satu sisi ini 14 kaki. Karena pin audio output tadi itu ada di pin 26 ya, di pin 26
sound output pin 26 itu 3 kaki dari terakhir, yang terakhirnya di sini 15, berarti di sini 28, maka kita hitung 3 kaki aja dari sini, 1 2 3. Ini yang kita sedot timahnya nanti. Kemudian untuk pin video output itu ada di nomor 19 ya, berarti kita ngitungnya dari sini kan 14 tadi ya, 15 16 17 18 19, yang ini 15 16 17 18 19, 1 2 3 4 5, kaki kelima dari sini sama kaki ketiga dari sini. Oke, ini speaker sengaja saya lepas ya, karena kalau tidak dilepas nanti tidak ketahuan di saat ngetes suaranya ada apa enggak. Oh, tunggu dulu, kita tes dulu ya, kita tes dulu sebelum dioprek seperti apa. Sebelum kita pasangkan input AV, kita tes dulu. Kita colokin ya. Nah, itu sudah berdesis, suaranya berdesis, kemudian tampilannya raster ya, tampilannya raster. Oke, kita cabut. Sekarang kita sedot dulu pin yang sudah kita cari tadi. Kita hitung dari sini 5 kaki ya, 15 16 17 18 19, yang ini kita sedot. Oke, kemudian yang sini tadi 3 kaki ya, dari pinggir 1 2 3. Oke, setelah dirasa yakin udah putus ya, ini dan nggak nyambung dengan PCB, yang ini juga, ini audio, ini video. Kita coba lagi, apakah rasternya sudah hilang dan suara ngososnya juga sudah hilang. Kita nyalakan, sudah nggak ada suara ya. Kita lihat tampilan layarnya, sudah nggak ada raster, hanya blank putih. Oke, lanjut, matikan dulu. Ini kabel ini saya masukkan dulu dari atas ya, kebetulan di sini ada lubang ini. Kita pastikan yang tengah ini ground, kita sambung dulu ke ground. Ground di jalur bekas-bekasnya kaleng ini ya, kaleng penutup ini ground ya. Ini ground banyak, jadi di sini juga bisa nih. Kemudian jalur video output yang sudah kita putus dari IC, ini kan ada jalurnya ke sini ya, kelihatan ya. Kita bisa sambung di sini. Tadi video yang stripnya panjang ya, yang ini. Kita sambung ke sini. Oke, tinggal audionya. Audio ini jalurnya sangat kecil. Nggak tahu bisa kelihatan apa enggak, tapi yang jelas ini jalurnya ke sini. Sini, kemudian dia ke sini. Ke sini. Ke sini jalurnya. Kasih timah dulu. Kemudian ini yang stripnya pendek-pendek kan audio input, kita sambung ke sini. Oke, langsung kita coba ya. Kita nyalakan. Aneh. Langsung ada bunyinya. Nih pakai terus bersihin ini sama kerjain motor. Kita cek gambarnya ya. Oke, berhasil ya. Jadi TV jadul ini bisa kita gunakan untuk nonton TV menggunakan resivor parabola ataupun set top box.
Jadi untuk pengaturan warna TV ini manual ya, dari belakang sini. Nah itu bisa dilihat di belakang CRT nya banyak lubang-lubang untuk memasukkan obeng, menyetel warna-warnanya. Jadi seperti itu tadi. Ini yang ground yang ke jalur kaleng ya, jalur kaleng ini ada lubang kaleng. Kemudian videonya di kaki nomor 5 dari sini, audionya di kaki nomor 3 dari sini, tapi jangan sampai nyambung ke kaki IC nya. Oke, baik, akan saya rapikan dulu TV nya. Oke, ini sudah saya rapikan dan TV nya sekarang sudah punya input audio video. Langsung kita coba. Anak dari almarhum. Ya, seperti inilah hasilnya. Sekarang sudah bisa memberikan input audio video baik itu dari receiver parabola ataupun dengan set top box. Oke. Baik, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga bisa diambil manfaatnya dan sampai jumpa di video berikutnya.